Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Antonio Conte bersama Napoli. Serie A 2024-2025 jadi milik Napoli. Antonio Conte yang dipilih sebagai nahkoda musim ini bisa langsung berhasil jadi juara pada musim pertamanya. Torehan ini membuat Napoli berhasil mendapat 2 kali juara dalam kurun 3 tahun, menggenapkan total 4 kali juara Serie A. Musim lalu, mereka merosot di peringkat 10, padahal statusnya adalah juara musim sebelumnya. Namun di bawah asuhan tangan dingin Conte, musim ini mereka jadi pesaing berat Inter di pucuk klasemen. Menariknya, tentu sistem yang dibawa Conte ke Napoli. Beberapa tahun belakangan, manajer asal Italia ini identik dengan formasi 3 back-nya. Namun di Napoli, ia mengusung formasi 4-3-3. Ide-ide taktiknya pun lebih fresh. Conte tidak lagi mengandalkan wingback yang menyerang lewat kelebaran atau sayap. Bahkan di banyak momen ia terlihat mengosongkan area sayap kirinya. Nah, penasaran dengan taktik Antonio Conte bersama Napoli? Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti disebut tadi, Conte bersama Napoli lebih menggunakan pakem di atas kertas 4-3-3. Sekitar 2.334 menit atau lebih dari 80% mereka bermain dengan formasi ini. Nama beken seperti Lukaku masih jadi andalan Conte untuk jadi starter. Di belakang ada Rahmani dan Di Lorenzo, lalu ada Scott McTominay. Pemain yang dibuang Manchester United ini bahkan berhasil jadi MVP di Serie A. Ini bukan berarti disimpulkan Serie A lebih jelek dari IPL. Paling kentara adalah perbedaan intensitas. Di Liga Italia yang lebih taktikal, intensitas tidak setinggi di IPL. Ini yang membuat pemain dari Liga Inggris masih bisa adaptasi dan bahkan bisa lebih berkembang. McTominay kerap diplot sebagai gelandang nomor 8 ataupun nomor 10. Lobotka di pos nomor 6 bersama Gilmour atau Anguissa. Lukaku kerap diapit Politano dan Raspadori. Hal menarik yang dibawa Conte ke Napoli adalah tendensi untuk mengosongkan area sayap, terutama sayap kiri. Shape awal build up Napoli 4-3-3, dan Raspadori yang seorang winger malah mendekat ke striker di tengah. Dan di sini terlihat para pemain mendekat ke area kanan dan di area sayap kiri nampak sengaja dikosongkan. Sementara winger kanan terlihat melebar maksimal. Di klip ini Shape lebih membentuk 4-2-4, namun akan dinamis. Pada klip lain juga terlihat Spinazzola yang merupakan fullback kiri, inverted hingga hampir ke tengah. Sebetulnya ada beberapa ide di balik taktik ini. Pertama, Conte ingin timnya bermain lebih vertikal, tidak banyak sirkulasi terutama ke sayap. Terlihat di sini, Shape build up 4 back dan 3 gelandang. Buongiorno yang seorang center back naik untuk memecah marking. Kembali terlihat bagaimana pemain Napoli menumpuk di satu sisi tanpa winger dan memprogresikan bola secara vertikal atau langsung ke depan. Kembali build up 4 back dan 3 gelandang. Kali ini gelandang berotasi untuk membuka jalur progresi. Ketika terbuka, bola langsung dialirkan ke depan atau vertikal. Namun bukan berarti sayap kiri Napoli mati. Jika ingin menyerang dari sisi ini, Spinazzola yang merupakan fullback kiri akan ke sayap, terutama melawan tim yang defense terlalu dalam. Pemain lain akan bergeser dan membentuk area-area kecil untuk menembus pertahanan serta lakukan operan kombinasi, terutama untuk support Lukaku yang kerap dijadikan tembok oleh Conte. Dengan pemain yang berdekatan, memungkinkan bagi pemain Napoli mengoptimalkan peran Lukaku sebagai tembok. Conte paham betul strikernya tersebut lebih suka wall pass.
Mempunyai seorang striker seperti Lukaku merupakan sebuah keuntungan bagi Antonio Conte. Napoli mampu menerapkan cara build up direct yang diarahkan langsung kepadanya. Build up ini juga mampu dimanfaatkan Lukaku untuk mencetak gol atau menciptakan peluang bagi rekannya. Di sini, build up yang dilakukan Anguissa langsung dimanfaatkan striker Belgia tersebut untuk menerobos garis pertahanan yang tinggi dan menciptakan umpan bagi Neres. Sayang sepakannya masih mampu diblok oleh kiper. Pada momen gol Napoli versus Cagliari, build up direct ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Lukaku. Striker berusia 32 tahun tersebut mampu menceploskan bola ke gawang dengan memanfaatkan body balance-nya, walaupun harus berduel dengan dua bek. Lewat build up vertikal maupun direct tadi, membuat Napoli hanya berada di peringkat 5 untuk operan sukses ketika bangun serangan atau build up. Ciri khas Conte untuk bermain vertikal masih terasa di sini. Salah satu tujuan Conte melakukan central overload atau menumpuk pemain di tengah adalah menjejali kotak penalti lawan dengan lebih banyak pemain. Hal ini diperlukan saat melakukan crossing. Beberapa kali, umpan-umpan silang terlihat diarahkan kepada Lukaku dan McTominay yang didorong lebih ke depan. Zambo Anguissa yang juga memiliki postur yang tinggi terlihat ikut berada di area kotak penalti. Walaupun kadang bola tidak sampai kepada mereka, rekan lainnya juga memberikan support dengan menyambar bola mentah seperti Spinazzola pada klip ini. Cutback maupun crossing datar juga terlihat sering dimanfaatkan oleh tim yang sudah meraih 4 kali Scudetto ini. Kembali Lukaku menjadi target utama di lini serang Napoli. Crossing datar McTominay diarahkan ke pemain bernomor punggung 11 tersebut, namun sayang peluang tersebut gagal. Spinazzola juga terlihat aktif memberikan penetrasi dan crossing datar seperti pada momen ini. Sayang crossingnya ke Lukaku mampu dihalau bek Cagliari. Di sisi yang lain, Politano juga terlihat melakukan cutback ke area kotak penalti. Kali ini Rahmani yang ikut maju gagal memanfaatkan bola yang jatuh ke kakinya. Di gol cantik yang disahkan oleh Scott McTominay juga terlihat bahwa Lukaku berdiri sejajar di kotak penalti. Dan bola yang diarahkan Politano mampu disambar oleh McTominay yang melakukan setengah salto mematikan. Ketika bertahan, Napoli lebih suka menerapkan press kepada lawannya. Saat lawan mencoba menyerang melalui area sayap, maka bek kanan naik untuk melakukan press dan dibantu dengan dua pemain tengah serta winger untuk menciptakan situasi unggul jumlah. Ketika bola di-switch ke sisi lainnya, bek kiri juga melakukan press dan dibantu oleh winger kiri yang drop untuk melakukan intercept. Situasi press agresif yang dilakukan Napoli ini membuat lawan tidak nyaman melakukan possession. Dan di laga versus Cagliari hanya mencatatkan satu shot on target saja. Pada laga versus Inter pun mereka dominan dari segi possession lantaran kemampuannya dalam merebut bola yang cepat. Kemampuan pressing dari pemain tengah mereka ini juga ditopang oleh kemampuan back mereka dalam melakukan intercept serta clearance. Seperti pada momen ini, di mana Anguissa yang menerapkan press memaksa bola direct dari lawan dan mampu disambut oleh Rahmani. Attack wins you the game, defense wins you the title. Yep, kalimat ini sangat cocok disematkan untuk Napoli, di mana mereka jadi tim yang sedikit terancam dari statistik XG. Terlihat Napoli berada di grafik paling seimbang, meski secara attacking tidak terlalu menonjol. Goal difference atau selisih gol mereka tidak setinggi Inter, namun bisa dilihat mereka bobol hanya 27 gol atau terendah di Serie A. Antonio Conte berhasil juara tanpa proses yang panjang. Ini menunjukkan kemampuan adaptasinya yang tinggi dan mampu meracik taktik yang sesuai dengan kemampuan timnya. Jika anak asuhnya mampu mengikuti arahan, bukan tidak mungkin akan dibawanya menjadi juara.